Halo, perkenalkan nama saya Natania Griselda Salsabila dengan NIM 18602122322023. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video interaktif yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran kimia. Pada video ini, kita akan pelajari larutan, serta membedakan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Selamat belajar! Sebelum masuk ke penjelasan materi, aku mau tanya nih, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan larutan itu? Menurut kalian, apakah semua campuran bisa disebut larutan? Atau ada ciri-ciri tertentu agar suatu campuran dapat disebut larutan? Yuk kita pelajari bersama. Jadi, larutan itu adalah campuran dua atau lebih dari zat yang membentuk satu macam fasa homogen, di mana setiap zat yang bercampur menyebar secara merata di seluruh campuran. Pada gambar ini ditunjukkan contoh larutan garam, yang mana kita sering menemuinya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika garam dicampurkan ke dalam air dan diaduk, maka garam tersebut tidak terlihat lagi, karena garam bercampur merata dengan air. Nah, campuran seperti inilah disebut dengan larutan karena terdiri dari dua komponen, yaitu air sebagai pelarut dan garam sebagai zat terlarut. Larutan garam itu sendiri memiliki tampilan yang seragam sehingga termasuk campuran homogen. Nah, pada proses pelarutan, garam mengalami perubahan struktur dari bentuk kristal padat menjadi partikel-partikel kecil yang tersebar secara molekuler di dalam air sehingga tidak terlihat secara kasat mata. Selanjutnya yaitu komponen larutan. Komponen larutan sendiri mempunyai dua zat, yaitu zat pelarut dan zat pelarut. Zat pelarut adalah zat yang digunakan sebagai media untuk melarutkan zat yang lain, yang mana umumnya berjumlah lebih banyak dibandingkan zat lain dalam larutan. Struktur zat pelarut pun tidak berubah. Selanjutnya, zat terlarut. Zat terlarut adalah komponen dari larutan yang memiliki jumlah lebih sedikit dalam larutannya. Struktur dari zat terlarut itu dapat berubah-ubah. Berdasarkan kemampuan dalam menghantarkan arus listrik, larutan dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada larutan elektrolit. Yang kedua, ada larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit sendiri itu dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, ada elektrolit kuat dan yang kedua ada elektrolit lemah. Larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit merupakan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Oke, pada saat kali ini kita akan mempelajari mengenai teori Arrhenius. Beliau merupakan ilmuwan asal Swedia yang lahir pada tahun 1894. Beliau memperkenalkan teori ionisasi untuk menjelaskan perilaku senyawa dalam larutan air. Teori ini menjadi dasar dari konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dalam larutan, zat elektrolit itu terurai menjadi ion-ion bermuatan listrik, dan ion-ion tersebut selalu bergerak dengan bebas. Zat elektrolit kuat terurai sempurna sehingga menghasilkan lebih banyak ion. Sedangkan zat elektrolit lemah terurai sebagian sehingga jumlah ion yang dihasilkan lebih sedikit. Kemampuan suatu zat untuk terionisasi dalam larutannya itu dinyatakan dengan derajat ionisasi. Elektrolit kuat dinyatakan dengan derajat ionisasi sama dengan 1 dan elektrolit lemah dinyatakan dengan derajat ionisasi lebih dari 0 kurang dari 1. Selanjutnya yaitu konsep utama dari teori Arrhenius. Yang pertama ada ionisasi. Dalam larutan beberapa senyawa terurai menjadi ion-ion positif dan negatif. Contohnya pada senyawa NaCl, yang mana terurai menjadi Na+ dan Cl-. Yang kedua ada elektrolit. Senyawa yang terurai menjadi ion-ion dalam air disebut dengan elektrolit. Ion-ion ini memungkinkan larutan menghantarkan listrik. Yang ketiga, non-elektrolit.
Non-elektrolit adalah senyawa yang tidak terurai menjadi ion dalam air. Larutan non-elektrolit hanya memiliki molekul netral sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Dan terakhir, ada hantaran listrik. Kehadiran ion-ion bebas di dalam larutan adalah penyebab utama kemampuan larutan elektrolit untuk menghantarkan listrik. Pada gambar ini ditunjukkan 3 larutan, yaitu larutan garam, larutan cuka, dan larutan gula. Berdasarkan teori Arrhenius, ketiga larutan tersebut memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghasilkan ion ketika dilarutkan dalam air. Perbedaan inilah yang menyebabkan setiap larutan memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghantarkan arus listrik. Suatu larutan dapat menghantarkan listrik jika di dalamnya terdapat ion-ion bermuatan yang dapat bergerak bebas. Ion-ion inilah yang berfungsi sebagai pembawa arus listrik di dalam larutan. Pada larutan garam, saat dilarutkan ke dalam air, garam menghasilkan banyak ion bermuatan. Ion-ion tersebut dapat bergerak bebas sehingga arus listrik dapat mengalir dan lampu menyala terang. Dan ini merupakan termasuk larutan elektrolit kuat. Selanjutnya, pada larutan cuka, ion yang dihasilkan lebih sedikit. Akibatnya, arus listrik yang mengalir juga lebih kecil sehingga lampu hanya menyala redup. Ini merupakan larutan elektrolit lemah. Sedangkan pada larutan gula, tidak terbentuk ion-ion bermuatan di dalam air karena tidak ada pembawa arus listrik. Larutan gula tidak dapat menghantarkan listrik dan lampu tidak menyala. Ini merupakan larutan non-elektrolit. Dengan demikian, kemampuan suatu larutan menghantarkan listrik ditentukan oleh ada atau tidaknya ion-ion bebas di dalam larutan. Melalui pembahasan ini, kita telah memahami pengertian larutan serta perbedaan larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan kemampuannya menghantarkan listrik. Semoga video ini dapat membantu kalian memahami materi dengan lebih baik. Terima kasih dan selamat belajar.